Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Inna nahnu nuhyil mauta, kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis amal-amalnya dulu, bahkan bekas-bekas tapak kakinya. Bekas tapak kaki bapak ibu datang malam ini kemari, itu ditulis malaikat. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamim, semuanya kami tulis dalam buku catatan yang nyata. Oh, jadi tapak kaki ditulis Pak Ustadz? Ya, kami naik mobil tadi Pak Ustadz, bekas-bekas bannya itu pun dicatat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itulah maka disuruh kita baca Yasin tiap malam. Jadi Pak Ustadz sering menceramahkan tiap malam baca Yasin. Ustadz sendiri mengamalkan apa tidak? Saya tiap malam baca Yasin. Secapek-capeknya, semengantuk-mengantuknya, kalau keluar kota udah tak buka lagi mata, habis subuh wajib saya baca. Untuk diri saya, tak saya wajibkan ke jamaah. Tapi kalau tenang, baca Yasin. Bisa sebelum tidur, atau pas bangun malam mau tahajud, atau menjelang subuh, atau sesudah subuh. Jangan sampai tinggalkan ya Yasin. Nah, jadi jangan kita berceramah, bacalah Yasin, bacalah Yasin. Ustaz baca, jangan tanya lagi ke aku. Sesudah baca Yasin itu hadiahkan pahalanya ke almarhum almarhumah, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Habis itu bertawassul dengan surat Yasin. Karena kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Ada perkara yang sulit, yang payah, maka dimudahkan Allah SWT. Ya Allah, aku bertawassul kepada Engkau dengan kemuliaan surat Yasin ini, maka mudahkanlah ini dan ini. Itu diantara kemuliaan surat Yasin. Saya lipat lagi bagian yang kedua. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina, semuanya nanti akan dikumpulkan, didatangkan kepada Allah. Semua. Maksud semuanya apa Pak Ustaz? Semua perbuatan kita, yang kecil-kecil, yang besar-besar. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Semuanya didatangkan. Kalau dia pedagang yang curang-curang seon, 2 on, semato, 2 mato, dinampak. Kalau dia pegawai, berdatangan tanda-tanda tangan. Kalau dia dosen, berdatangan kapur tulis, papan-papan tulis, whiteboard itu datang. Itu maka saya kalau mengajar di pertemuan ke-16, saya tanya, adik-adik mahasiswa sekalian, selama 16 tatap muka pertemuan ini, ada mungkin saya terlambat, ada mungkin saya menyinggung perasaan, saya minta maaf. Mau kalian maafkan saya? Mau, kata dia. Disangkanya saya minta maaf itu nilai A. Yang C juga. Daripada kita cari dia di akhirat. Nanti di akhirat itu berdatanganlah dia semua yang kita buat, teman. Ini dia. Wa in kullun lamma jami'ul ladaina muhdarun. Waktu itu zaman Nabi pegawai pencatat zakat. Maka kalian yang curang menghitung kambing, kalian akan memikul kambing mengembek di tengkuk kalian. Yang kalian curang menghitung sapi, kalian akan memikul sapi mengemuh di pundak kalian, kata Nabi. Sebab waktu itu belum ada mobil. Dan kalau untuk pegawai-pegawai zaman sekarang, banyaklah nanti yang memikul-mikul mobil di akhirat. Masih bangga kalau mikul mobil. Kalau mikul bakwan, dah masuk lipatan lagi. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum. Begitulah mereka dulu menantang. Kalau memang betul kami ini akan mati, kalau memang betul kami nanti akan masuk neraka, mana dia? Mana? Kata dia menantang. Lalu apa jawaban dari Allah? Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhisimun. Sekali aja malaikat itu memekik, sayhatan wahidatan itu artinya memekik.
Sekali malaikat memekik, ta'khuzuhum, mencabut nyawa mereka, tercabut ruh mereka karena pekikan malaikat itu. Wahum yakhsimun, ketika sedang berkelahi pun tak selesai kelahinya. Kalau ada orang sedang berkelahi kan, kalau mau kita, ada orang sedang berkelahi, kemudian kita kasih tahu dia, itu ada pembagian sembako dari caleg sana. Tunggu, selesaikan kelahi ini dulu. Tapi ketika malaikat itu berteriak, sekali teriakan malaikat, tak sempat dia selesai berkelahi. Maksudnya apa? Mati kontan. Mati itu ada yang cash, ada yang kredit. Mati kontan. Tak percaya saya Pak Ustadz, teriakan malaikat bisa membuat orang mati? Pesawat Concorde, kalau dihidupkan di Simpang 3, meletuplah jendela-jendela kaca orang Simpang 3. Itu pesawat Concorde. Bagaimana kalau malaikat yang menjerit lebih kuat daripada suara pesawat Concorde? Begitulah mereka mendengarkan teriakan malaikat itu mati. Saking cepatnya mati itu macam mana? Fala yastati'una tawsiyatau wala ila ahlihim yarji'un. Saking singkat cepatnya mati itu, fala yastati'una tausiyatan, tak sempat meninggalkan wasiat. Sekarang orang kalau mau mati masih sempat meninggalkan wasiat. Kata dia sebelum mati, ditanyalah sama bininya, apa bang? Apa bang? Ada bini simpananku sama. Mati ya bang itu. Kalau mati itu udah mau datang, kata dalam surat Yasin nih, fala yastati'una tausiyatan. Saya paham, ibu memang dalam ketawa itu ada juga cemas dalam hati. Mak, kalau macam ini abang tuh nanti, insya Allah tidak ya bu ya. Amin, amin kan bu? Makin kuat amin, makin takut. Berapa kali malaikat itu menjerit membuat manusia ini mati? Nih, udah saya lipat-lipat nih udah. In kanat illa sayhatau wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Satu teriakan malaikat mati sampai tak sempat meninggalkan pesan. Berteriak malaikat sekali lagi, bangkit dari kubur. Berapa kali menjerit? Sekali menjerit, mati. Menjerit sekali lagi, hidup. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kita nih kalau mati membusuk apa tidak? Ada yang busuk, ada yang tidak. Menggelembunglah perut ini karena usus itu masuk angin, seminggu, 2 minggu, 3 minggu pecah perut. Berdatanganlah cacing-cacing tanah. Lalu kemudian setelah itu mata itu pun menghitam. Habislah semua, tapi ada satu yang tak hancur, namanya azmuz zanab, ujung tulang belakang sebesar ibu jari tak hancur. Itulah yang ditunjuk Allah Ta'ala, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bangkitlah kita balik menghadap Allah. Tapi waktu PLTA Koto Panjang mau digali, dikasih tahulah ke masyarakat, ini kampung-kampung di PLTA Koto Panjang ini nanti akan habis, kubur-kubur ini mesti dipindahkan. Akhirnya dipindahkanlah beberapa kubur, jangankan jenazahnya, kain kapannya pun tak dimakan cacing tanah. Apa dalilnya nih Pak Ustaz? Hadis Nabi, innallaha harrama arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad nabi-nabi. Oh, kalau begitu ada nabi di Koto Panjang? Tak ada nabi. Kenapa jasadnya tak hancur? Al ulama warasatul anbiya. Tapi Pak Ustaz, di kampung kami ada juga jasadnya tak hancur. Beda. Kalau dia tak hancur tapi bertambah memanjang, itu orang dimasuki setan, dukun-dukun. Kuku memanjang, rambut memanjang, kumis memanjang. Waktu digali, penggalian kubur, nampak memanjang kuku. Nah, itu berarti karena dimasuki setan, masuk setan ke dalam jasad itu. Tapi kalau dia orang soleh, maka kain
Bukan satu dua saksi, anaknya, murid-muridnya yang menengok itu bercerita ke saya, nampak kami kain kafannya Pak Ustadz, dan kami buka kain penutup wajahnya, pas macam meninggal dulu, kami kuburkan. Begitulah kalau Allah mau menjaga, sampai cacing-cacing tanah pun tak mau menggigit dagingnya. Sebaliknya pula sekarang, belum mati udah digigit cacing. Habis daging itu dimakan cacing, diabetes mellitus. Golak ibu-ibu. Lalu kemudian orang yang baik-baik itu di mana tempatnya Pak Ustadz? Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin. Itu sedapnya ceramah di sini. Hafal semua jamaahnya. Orang yang baik-baik itu sibuk di dalam surga makan buah-buahan. Itulah kenapa sekarang banyak ibu-ibu tak mau makan nasi. Ibu nggak makan nasi, buah-buahan aja gitu. Iyo pula, rupanya udah habis 3 piring. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka akan di surga itu bersama pasangan-pasangan mereka di bawah naungan pokok kayu, di atas kursi-kursi dipan-dipan, dan mereka bersandar di situ. Jadi begitu cuman surga itu Pak Ustadz. Macam malam mayang aja rasanya. Ini gambaran. Surga itu adalah mala a'yunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah dengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di hati manusia. Lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. 2 kali disebut buah-buahan. Begitulah pentingnya makan buah. Lalu apalah dapat mereka dari Allah Ta'ala? Diulang sampai 3 kali kadang waktu baca ini. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Kenapa dibaca 3 kali Pak Ustadz? Dengarlah si Abdurrahman Sudes di Masjidil Haram. Kalau pas membaca ayat-ayat penting 3 kali diulang. Oh, nangis si Abdurrahman Sudes. Jamaah-jamaah umroh dari Pekanbaru pun menangis juga. Apa yang kau tangiskan tadi? Habis sudah cadet kuning. Tapi jamaah Pak Ahmad nih paham semua. Nih, masih saya lipat-lipat lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq afala ya'qilun. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami balikkan kejadiannya macam dia dulu. Pertama dulu waktu belajar berdiri kaki dia bergoyang. Kalau udah agak tua sikit pun begitu. Dulu waktu pertama lahir pandangannya sejengkal. Dulu kata orang-orang tua dulu, katanya dulu waktu anak kecil tuh lahir macam anak tikus. Mata tuh tertutup macam anak kucing, tertutup. Anak sekarang lahir terbuka langsung. Betul tuh Bu? Ah, betul kata Ibu. Saya yang cerita tuh almarhumah Mas. Kata dulu budak-budak kecil ini lahir matanya tertutup macam anak kucing. Anak sekarang itu lahir terbuka. Entah apa sebabnya. Entah gara-gara omaknya menonton YouTube. Begitu juga lah kita nih kalau sudah tua rupanya pandangan itu pun balik sejengkal. Saya setelah umur 40 nih yang paling saya rasakan mata sama ingatan. Dulu tajam, sekarang tapi ada juga hikmahnya. Kalau saya ceramah di depan saya banyak ibu-ibu, itu tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek, sama aja. Yang kedua ingatan. Dulu waktu awal-awal pengajian di Akramun Nas itu tak ada saya bawa catatan. Sekarang pengajian pakai kitab. Susah mengingat, susah. Betul kata Allah Ta'ala. Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi. Kami balikkan kejadiannya. Anak-anak kecil mana dia ingat? Anak-anak kecil tuh saya tes tuh. Tak ingat, susah ingat. Begitu juga kita nih kalau sudah tua baliklah. Ini ayat Yasin ini mengingatkan kita semua. Sampai kapan Ustaz selesai ceramah nih? Sampai habis Yasin nih.
Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kum fayakun. Sulit bagi Allah membuat kita ini hidup lagi? Tidak. Sulitkah bagi Allah mematikan kita? Tidak. Lalu kenapa tak dimatikan Allah orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya itu? Karena Allah sayang, dikasihnya waktu supaya orang itu bertaubat. Tapi kita lebih kejam dari Allah. Kalau ada orang salah kita doakan, mampuslah hendaknya dia. Makanya kita ini jangan lebih kejam dari Allah. Kita doakan dia supaya dapat hidayah. Bisa? Saya tak bisa. Jamaah pula bisa. Ditutup dengan subhana. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Orang mati meninggal dunia kalau ditanya Allah Ta'ala, hai orang meninggal, mau tak kau hidup lagi? Apa kata orang meninggal? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasihlah aku hidup walaupun sekejap saja ya Allah. Kata Allah, kalau kau hidup sekejap kau mau apa? Fa as-saddaqah, aku mau tak ada dia bilang, kalau aku hidup aku mau umroh, tak ada. Kalau aku hidup aku mau haji, kata tak ada. Kalau aku hidup aku mau tahajud, tak ada. Aku mau bersedekah. Kenapa orang meninggal itu mau bersedekah? Setelah diteliti oleh para ulama, ternyata pahala sedekah sudah dapat balasannya ketika dikubur. Pahala haji nanti di surga, tapi pahala sedekah sudah dapat balasannya ketika dikubur.